Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai geografi regional Amerika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ananda Putri dengan NPM 23130340111 dari Pendidikan Geografi 2023B. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan salah satu benua yang ada di bumi bagian barat, di mana benua ini seringkali dibedakan menjadi dua subbenua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Akan tetapi secara umum benua Amerika ini merupakan satu benua secara keseluruhan. Dengan total luas dari benua Amerika ini yaitu 42,54 juta kilometer persegi, dengan penduduknya diperkirakan mencapai 965 juta jiwa. Kemudian, letak astronomis dari benua Amerika ini terletak di 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Benua Amerika ini membentang dari bumi bagian utara sampai dengan ke bumi bagian selatan dan keseluruhan wilayahnya berada di bumi bagian barat. Benua Amerika ini juga mempunyai daerah perbatasan dengan wilayah di sekitarnya, baik itu di sebelah utara, timur, ataupun selatan. Selanjutnya yaitu letak geografisnya. Benua Amerika dikelilingi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Arktik yang ada di sebelah utara, Samudra Atlantik yang ada di sebelah timur, dan juga Samudra Pasifik yang ada di sebelah barat dan sebelah selatan benua Amerika. Kemudian terdapat Teluk Meksiko yang terletak di pantai tenggara Amerika Utara, di sebelah timur negara Meksiko. Teluk Meksiko ini mempunyai luas 1,6 juta kilometer persegi dengan titik terdalam yaitu 4.384 meter di cekungan Teluk Meksiko, yaitu 6B Deep. Kemudian terdapat Laut Karibia. Laut Karibia merupakan sebuah laut tropis yang bersebelahan dengan Samudra Atlantik dan tenggara Teluk Meksiko. Laut Karibia adalah salah satu laut terbesar di bumi dan memiliki luas sekitar 2,75 juta kilometer persegi. Selanjutnya terdapat Teluk Hudson yang merupakan sebuah teluk di timur laut Kanada. Teluk Hudson ini adalah laut marginal pedalaman Samudra Arktik. Teluk Hudson mencakup luas 1,23 juta kilometer persegi sehingga menjadikannya sebagai teluk terbesar kedua di dunia setelah Teluk Benggala. Teluk Hudson memiliki panjang 1.370 km dan lebar 1.050 km. Kedalaman rata-ratanya adalah 100 meter dan kedalaman maksimumnya adalah 270 meter. Kemudian terdapat juga Laut Bering yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Arktik dan dipisahkan oleh Teluk Alaska dan Semenanjung Alaska. Di Samudra Arktik ini terdapat Laut Beaufort yang terletak di sebelah utara teritori barat Laut Yukon dan Alaska serta di sebelah barat Kepulauan Arktik. Laut Beaufort ini merupakan reservoir air tawar terbesar di Samudra Arktik. Laut ini membeku dari bulan Oktober sampai dengan bulan Mei dan hanya mencair di dekat pantai pada bulan Agustus dan September. Kemudian ada Laut Chukchi. Laut Chukchi ini adalah salah satu laut yang berada di Samudra Arktik. Laut Chukchi ini dibatasi di sebelah barat dengan Selat Delong dan di timur dengan Point Barrow, Alaska yang di luarnya terletak Laut Beaufort. Selat Bering ini berada di selatan dan menghubungkannya ke Laut Bering dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, benua Amerika ini dapat dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu Amerika bagian utara, Amerika bagian tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika bagian selatan. Pertama, terdapat Amerika Utara. Amerika Utara berada di kawasan bumi Amerika dan mempunyai luas sekitar 23.724 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Dari segi keadaan alam, Amerika Utara terdiri dari dataran rendah, pegunungan hingga sungai. Amerika Utara memiliki lebih sedikit negara daripada benua manapun di dunia, kecuali Australia yang hanya merupakan satu pulau besar.
Meskipun menempati lebih dari 16% daratan dunia, Amerika Utara hanya memiliki 3 negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang pertama ada Kanada. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia dan terletak di bagian utara Amerika Utara. Dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi, negara Kanada memiliki kenampakan yang sangat beragam, mulai dari pegunungan Rocky di barat, dataran rendah di tengah, hingga tundra di utara. Kanada dihuni oleh berbagai suku bangsa, termasuk suku asli seperti Inuit atau Eskimo, Métis, dan Indian. Penduduk asli Kanada menyusun sekitar 3% dari total penduduk Kanada atau sekitar 790 orang, dengan komposisi penduduk asli Kanada adalah 69% Indian, 26% Métis, dan 5% Inuit atau Eskimo. Sedangkan flora dan fauna di Kanada juga sangat bervariasi, seperti hutan boreal yang luas menjadi rumah bagi berbagai spesies, seperti beruang kutub, karibau, dan serigala. Selanjutnya yaitu ada Amerika Serikat, yang memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 9,83 juta kilometer persegi dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub, yaitu pada bagian Alaska. Secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Amerika Serikat memiliki Alaska sebagai negara bagian terbesar dengan luas sekitar 1,7 juta kilometer persegi. Selanjutnya yaitu ada Meksiko. Meksiko ini memiliki luas wilayah yaitu 1,97 juta kilometer persegi dengan kondisi alamnya itu sebagian besar didominasi oleh jajaran pegunungan. Ada Sierra Madre Occidental di barat, Cordillera Neovolcanica di tengah, Sierra Madre Oriental di sebelah timur, dan Sierra Madre del Sur di sebelah selatan. Dengan lebih dari 200.000 spesies yang berbeda, Meksiko merupakan rumah bagi 10 sampai dengan 12% dari seluruh keanekaragaman hayati di dunia. Meksiko menempati peringkat pertama dalam keanekaragaman hayati reptil dengan 707 spesies yang diketahui. Kedua dalam mamalia dengan 438 spesies, dan keempat dalam amfibi dengan 290 spesies, dan keempat dalam flora dengan 26.000 spesies yang berbeda. Meksiko juga dianggap sebagai negara kedua di dunia dalam ekosistem dan keempat dalam keseluruhan spesies. Selanjutnya kita akan ke bagian Amerika Tengah. Di sini terdapat Meksiko yang secara historis dan politis merupakan bagian dari Amerika Utara. Meskipun untuk tujuan statistik, PBB mengkelompokkannya sebagai bagian dari Amerika Tengah. Kemudian terdapat Republik Guatemala yang terletak di ujung utara tanah genting Amerika Tengah dengan luas total yaitu 100.889 km persegi, dan negara ini berbatasan dengan Meksiko di utara barat, Belize di Samudra Atlantik di timur, Honduras dan El Salvador di tenggara, serta Samudra Pasifik di selatan. El Salvador adalah negara terkecil di Amerika Tengah dan lebih kecil dari negara bagian Massachusetts. Negara pegunungan ini berbatasan dengan Samudra Pasifik, Guatemala dan Honduras, dan dikenal sebagai tanah gunung berapi. El Salvador ini sering mengalami gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Negara ini merupakan satu-satunya negara di Amerika Tengah yang tidak memiliki garis pantai di Laut Karibia. Kemudian terdapat Costa Rica, yaitu negara kecil di Amerika Tengah dan berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara dan Panama di sebelah selatan. Laut Karibia ini berada di sebelah timur dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Costa Rica sedikit lebih kecil dari negara bagian Virginia Barat. Sedangkan ada 2 pegunungan utama di negara ini, yaitu Cordillera Volcanica dan Cordillera de Talamanca. Seperti di banyak negara,
Amerika Tengah lainnya, Costa Rica tergantang dilanda letusan gunung berapi dan gempa bumi. Selanjutnya ada Panama, yaitu negara Amerika Tengah yang berbatasan dengan Costa Rica dan Kolombia. Terletak di antara dua laut Karibia dan Samudra Pasifik Utara. Panama juga merupakan jembatan darat sempit atau tanah genting yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Selanjutnya yaitu ada Nicaragua, yaitu negara terluas di Amerika Tengah dengan luasnya sedikit lebih luas daripada negara bagian New York. Negara ini berbatasan dengan Honduras di sebelah utara dan Costa Rica di sebelah selatan. Samudra Pasifik menjadi batas wilayah di sebelah barat dan batas wilayah timur negara ini berada di Laut Karibia. Nicaragua telah mengalami bencana akibat badai, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Warga Nicaragua dapat memanfaatkan uap dari kedalaman gunung berapi sebagai energi panas bumi. Sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah dataran rendah Pasifik bagian barat antara pantai Pasifik dan Danau Managua. Di sepanjang pantai timur, wilayah yang disebut Pantai Nyamuk menerima curah hujan tahunan tertinggi di Amerika Tengah, yaitu 2.000 sampai dengan 6.000 mm per tahun. Selanjutnya itu ada Honduras. Dia berbatasan dengan Guatemala, Nicaragua, dan El Salvador. Honduras ini adalah negara terbesar kedua di Amerika Tengah setelah Nicaragua. Honduras adalah negara yang memiliki 4 wilayah yang berbeda, yaitu dataran tinggi tengah, dataran rendah Pasifik, dataran rendah Karibia Timur, dan dataran serta pergunungan pesisir utara. Meskipun Honduras adalah satu-satunya negara di Amerika Tengah yang tidak memiliki gunung berapi, pegunungan banyak terdapat di Honduras dengan puncak setinggi 9.347 kaki atau sekitar 2.849 meter. Dan terakhir ada Belize yang merupakan sebuah negara berukuran sangat kecil yang berada di semenanjung Yucatan, pesisir timur Amerika Tengah. Selanjutnya yaitu ada Kepulauan Karibia. Karibia ini adalah perairan yang berisi kepulauan dari berbagai negara berbeda di benua Amerika. Pulau-pulau ini terbentang dari Florida, Amerika Serikat di utara hingga ke Venezuela di Amerika Selatan. Karibia ini adalah wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah. Populasinya sangat beragam dari keturunan pribumi Eropa dan Afrika. Hampir 44 juta orang tinggal di wilayah ini dengan perairannya yang biru jernih, pantai indah, dan iklim tropis yang hangat, menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Adapun negara-negara di Kepulauan Karibia ini ada Bahama, Kuba, Kepulauan Cayman, Jamaika, Haiti, Republik Dominika, Puerto Rico, Montserrat, Kepulauan Virgin Inggris, Dominika, Saint Lucia, Grenada, Barbados, dan Trinidad dan Tobago. Selanjutnya kita akan ke Amerika Selatan. Amerika bagian selatan ini merupakan benua yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, dan sebagian besar daratannya berada di belahan bumi selatan. Amerika Selatan merupakan benua keempat terbesar di dunia dengan luas sekitar 17,8 juta kilometer persegi. Benua ini terhubung ke Amerika Utara melalui tanah genting di Panama. Yang pertama ada Venezuela. Venezuela adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian utara. Negara ini berbentuk seperti segitiga dan berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara. Laut Karibia merupakan bagian dari Samudra Atlantik, dan Venezuela ini memiliki 4 wilayah geografis yang berbeda, yaitu dataran rendah Maracaibo di utara, pegunungan di sepanjang dataran di tengah negara, dan dataran tinggi Guyana di tenggara. Puncak tertinggi Venezuela ini adalah Pico Bolivar dengan ketinggian 4.979 meter. Puncak ini terletak di pegunungan Andes di Venezuela Utara. Selanjutnya ada Kolombia. Kolombia ini dijuluki gerbang ke Amerika Selatan karena terletak di bagian barat laut benua tempat Amerika Selatan terhubung dengan Amerika Tengah dan Utara. Kolombia ini merupakan negara terbesar kelima di Amerika Latin dan rumah bagi populasi penutur bahasa Spanyol terbesar kedua di dunia. Di bagian tengahnya terdapat gunung berapi yang menjulang tinggi dan tertutup salju serta pegunungan Andes. Pantai-pantai tropis berjejer di utara dan barat. Dan ada gurun di utara dan padang rumput luas yang disebut dengan Los Llanos di timur. Di Kolombia Barat,
di Kolombia barat laut ada daerah yang hangat, basah, dan penuh hutan yang disebut Coco, membentang melintasi perbatasan Panama. Selanjutnya ada negara Ekuador yang terletak di sudut barat pada bagian atas benua Amerika Selatan. Ekuador dinamai berdasarkan garis khatulistiwa atau garis imajiner di sekitar bumi yang membelah negara itu menjadi dua. Sebagian besar negara ini berada di belahan bumi selatan, dan Ekuador ini kira-kira seukuran Colorado dan berbatasan dengan Kolombia dan Peru. Kepulauan Galapagos di sebelah barat daratan Ekuador merupakan bagian dari Ekuador yang merupakan rumah bagi reptil, burung, dan tumbuhan yang unik. Selanjutnya ada Peru. Peru merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Selatan setelah Brazil dan Argentina. Peru terdiri dari berbagai bentang alam mulai dari pegunungan, pantai, hingga gurun dan hutan hujan. Sebagian besar penduduknya tinggal di sepanjang pantai Samudra Pasifik. Tempat ibu kotanya, Lima, berada. Di sepanjang pantai barat Peru terdapat hamparan padang pasir sempit sepanjang 2.500 km. Hutan hujan terbesar di dunia yaitu Amazon meliputi hampir separuh wilayah Peru. Disebut selva dalam bahasa Spanyol, hutan besar ini yang juga meliputi separuh wilayah Brazil merupakan rumah bagi tumbuhan dan hewan yang tidak hidup di tempat lain di bumi. Selanjutnya itu ada negara Chili. Negara Chili ini merupakan negara yang panjang dan sempit, membentang seperti pita di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Meskipun garis pantainya lebih dari 4.000 mm atau sekitar 6.437 km, panjangnya namun lebarnya hanya sekitar 61 mil atau 91 km. Negara ini telah mengalami banyak gempa bumi seperti gempa besar berkekuatan 8,8 skala Richter yang melanda negara itu pada bulan Februari 2010. Selanjutnya ada Argentina yang merupakan negara yang sangat luas dan terletak di bagian selatan Amerika Selatan. Negara terluas ke-8 di dunia ini merupakan negara terluas kedua di Amerika Selatan setelah Brazil dan luasnya sekitar sepertiga luas Amerika Serikat. Argentina berbatasan dengan pegunungan Andes dan Chili di sebelah barat. Di sebelah timur Andes, pedalaman negara ini berupa padang rumput yang datar dan subur yang disebut dengan pampas dan berbatasan timur dengan Samudra Atlantik. Selanjutnya ada negara Uruguay yang memiliki dataran berbukit, pegunungan rendah, dan dataran rendah pesisir yang subur. Uruguay memiliki garis pantai sepanjang 660 km dan memiliki iklim yang sedang dengan 4 musim seperti di Eropa. Suhu rata-rata tahunan Uruguay ini mencapai 17,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada Paraguay yang berbatasan dengan Bolivia di sebelah barat laut dan utara, Brazil di sebelah timur laut dan timur, dan Argentina di sebelah tenggara. Kemudian ada Bolivia. Bolivia adalah negara yang terletak di jantung Amerika Selatan, dikenal dengan kekayaan budaya yang beragam. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran tinggi Andes yang merupakan rumah bagi danau Titicaca dan hutan Amazon yang lebat di timur. Bolivia memiliki populasi yang multikultural dengan lebih dari 30 kelompok etnis termasuk penduduk asli yang memiliki tradisi dan bahasa yang beragam. Selanjutnya itu ada Brazil. Brazil ini merupakan negara terbesar di Amerika Selatan dan negara terbesar kelima di dunia. Negara ini membentuk segitiga besar di sisi timur benua dengan garis pantai sepanjang 7.400 km di sepanjang Samudra Atlantik. Bentang alam Brazil ini sangat beragam dan paling terkenal dengan hutannya yang lebat termasuk Amazon. Kemudian ada juga padang rumput kering disebut pampas, bukit-bukit terjal, hutan pinus, lahan basah yang luas, dataran tinggi yang luas, dan dataran pantai yang panjang. Selanjutnya ada Guyana yang merupakan negara yang terletak di ujung timur laut Amerika Selatan, berbatasan dengan Laut Karibia, Suriname, dan Brazil. Dikenal dengan keanekaragaman budaya dan bahasa, Guyana merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis termasuk keturunan India, Afrika, dan penduduk asli dari Guyana itu sendiri. Kemudian ada Guyana Prancis, yaitu wilayah seberang Laut Prancis yang terletak di pantai utara Amerika Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Brazil dan Suriname, dan memiliki karakteristik yang mirip dengan negara-negara tetangganya. Guyana Prancis ini dikenal karena hutan hujan tropisnya yang luas, serta keanekaragaman hayatinya yang sangat beragam. Ibu kotanya yaitu Cayenne adalah pusat administrasi dan budaya dengan pengaruh Prancis yang kuat.
Terakhir itu ada Suriname. Suriname adalah negara kecil di sebelah timur Laut Amerika Selatan dan berbatasan dengan Laut Karibia, Brazil, dan Guyana. Meskipun merupakan salah satu negara terkecil di benua tersebut, Suriname memiliki hutan hujan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang amat beragam. Dia memiliki ibu kota bernama Paramaribo yang dikenal sebagai arsitektur kolonial Belanda dan warisan budaya yang beragam, dan mencerminkan pengaruh berbagai etnis termasuk Hindustan, Afrika, dan pribumi. Baik, itulah tadi perjalanan kita mengenai geografi regional benua Amerika. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.